Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup dan hidupnya dalam diri kita. Ya, saudara bangga enggak? Ada yang menyesal? Ada yang menyesal enggak? Enggak ya? Mesti bangga saudara. Tapi saudara juga kita ini mesti cek diri kita masing-masing ya. Kita mesti introspeksi diri kita masing-masing. Karena Tuhan bilang gini, dalam 2 Korintus 3:17, silakan keluarkan Lydia. Dikatakan gini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ingat ya. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allahnya ada di mana sekarang? Si bingung. Seberapa udah pegang ini. Roh Allahnya ada di mana? Hah? Di dalam aku. Saya tanya sama Ben, ya ponakan saya. Ben, Tuhan Yesusnya di mana? Di dalam hatiku. Tapi habis di main game lagi, saudara. Tapi kan dia mulai sadar, oh Tuhan Yesusnya dalam hatiku. Roh Allahnya dalam diriku. Jelas ya. Pengurapannya ada dalam diriku. Berarti, tampilin nih dia. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ dikatakan ada kemerdekaan, ada kebebasan. Pertanyaan saya, kita sudah merdeka belum? Hah? Apa? Belum. Gimana dong? Coba. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita mengakui roh Tuhan ada dalam diri saya, di hati saya, harusnya ada kemerdekaan dong. Artinya merdeka apa? Bebas. Tidak ada sesuatu apapun dan siapapun yang mengikat kita harusnya kan? Betul nggak? Tapi pertanyaannya, kita udah bebas belum? Berapa banyak kita Kristen ngaku ada roh Tuhan dalam diri kita? Tapi apa? Kita masih banyak keterikatannya. Ya. Sekarang anak-anak kita coba terikat dengan game, terikat dengan gadgetnya. Pokoknya pulang sekolah, masuk kamar, udah mainnya handphone, gak tidur siang, pokoknya udah PR gak dikerjain, main handphone terus. Sampai nanti udah lapar baru keluar. Ya, kita juga sama kan. Saya masih saat ini masih banyak menemukan, jangankan anak-anak kecil ya, orang-orang dewasa, bahkan sampai oma opa aja saudara. Ya kadang-kadang lagi dulu ketika anak-anak saya lagi ada acara Parents Day ya. Parents Day itu sebuah sekolah yang ngadain pertemuan dengan orang tuanya gitu. Kadang-kadang pertemuan sama neneknya. Saya lihat nenek-neneknya itu main game loh Dam. Iya, ngantar cucunya sih. Jadi dia nggak konsen dengan cucunya tampil, nggak, dia main game terus. Ya tahu ya. Ada yang game-game yang bisa, ya saya nggak tahu lah kan, saya nggak pernah terjun ke situ gitu. Kenapa itu bisa kebawa terus? Ya karena itu mengikat dia. Kalau tanya dia coba, kamu mau nggak? Nggak mau. Tapi mengikat kan. Siapa di sini yang terikat dengan Netflix? Yang filmnya ganti terus. Ya, nggak usah angkat tangan sih. Tapi kita masih sadar, loh kok saya terikatnya dengan ini sih? Kok saya terikatnya dengan drama Korea sih? Aneh kan? Saya tidak anti dengan nonton, saudara. Enggak. Kemarin baru anak-anak ajak, ya Pak kita nonton MI. Mission Impossible. Saya ingat musiknya, teng teng teng, teng teng teng. Saya bilang, teng teng teng. Dia ketawa, saudara. Ya, impossible. Ya memang Mission Impossible. Saya lihat ini film juga hebat ya, tapi impossible. Masa cuman nyari untuk kunci itu aja dia mesti menyelam berapa dalam itu di kapal selam yang sudah lama tenggelam gitu saudara. Masuk begitu lama, ya namanya juga impossible. Wah mati nggak ya mati? Saya bilang ya film. Kalau Tom Cruise-nya mati, habis filmnya. Ya kan? Di pesawatnya dia bisa gantungan itu. Ya itu film, ngayal. Tapi kan itu, wih, keren loh. Saudara tahu gak?
Tuhan kita juga adalah Tuhan yang impossible. Iblis itu cuma jiplak. Setan itu cuma jiplak apa yang Tuhan lakukan, saudara. Cuma kita nggak sadar. Hari-hari ini kan banyak Tuhan bukakan kutuk warisan. Dari orang tuanya, wah banyak sekali Tuhan bukakan itu. Karena perkara roh kan gitu ya. Kita sih bilang ini, Pak saya percaya, saya nggak ada kutuk warisan lagi. Oke, saya setuju. Tapi realita kehidupan kita coba. Kita mesti realitanya dulu dong. Ya, oke, kebenarannya tepat. Saudara percaya Alkitab, saudara. Ya, benar, nggak ada yang salah Alkitab, saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi cek kita masing-masing. Kita terikat dengan tontonan, kita terikat dengan gadget kita. Saya kaget juga lihat kalau malam hari. Hari ini layarnya sudah menunjukkan 4 jam. Gue nonton apa aja ya? Gue buka apa aja ya? Ya saya pegang jadi adminnya Shopee sama Tokped juga sih, ada. Nah, anak-anak gak sempat jawab, saya yang jawab gitu loh. Kalau udah gak ngerti, gue nyerah. Ini modelnya torpedo atau apa? Gue nyerah sih itu. Kalian yang jawab. Ya, dengan sepeda. Tapi coba kita sadar. Kita kok belum bebas. Kita kok belum merdeka. Banyak orang ngomong gini kan, Pak yang penting kan hati. Iya betul, manusia lihat paras dan elok, Tuhan lihat hati. Tapi pertanyaan saya, betul enggak hatimu sudah pas sama Tuhan? Ya, saya aja gak berani ngomong loh, saya udah pas. Betul gak? Cuman kita cari alasan atau pembenaran diri kita. Yang penting kan Tuhan lihat hati saya. Hubungan suami istri mah gak penting Pak. Yang penting kan Tuhan lihat hati saya mencintai dia. Bohong loh. Suami nuntut istrinya taat tunduk. Lu harus taat tunduk. Suaminya nuntut gitu. Istri juga nunduk ya. Kamu harus mengasihi saya. Taat tunduk tuh lebih kelihatan loh. Mengasihi kelihatan gak? Gak kelihatan. Banyak ikatan. Belum lagi ikatan duit coba. Berapa banyak kita terus berkumpul dengan duit gitu loh. Padahal Tuhan bilang apa? Aku datang beri hidup yang berkelimpahan. Aku miskin supaya kamu menjadi kaya. Ada ayat-ayatnya kalau saya mau bukakan, banyak. Tapi kok hidup kita miskin terus, hidup kita kok susah terus. Yang ngejar kita bukan duit, debt collector. Jadi kita pusing hidup ini. Makanya kita ke gereja, kita ikut persekutuan, kita cuma cari jawaban. Kita cuma cari jalan keluar. Kita cuma cari solusinya. Kalau nggak ketemu, udah nggak nongol lagi batang hidungnya. Karena kita cuma cari itu. Padahal bukan itu. Tuhan mau apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Ayat ini nggak bohong loh saudara. Saya bilang, yes Tuhan. Roh Allah ada dalam diriku. Harusnya apa? Aku merdeka. Merdeka dari semuanya. Tidak ada yang mengikat aku lagi. Nggak ada uang yang mengikat aku. Tidak ada lagi istri yang mengikat aku. Tidak lagi ada anak-anak yang mengikat aku. Cucu yang mengikat aku. Tidak ada lagi. Apalagi peliharaan. Hati-hati loh saudara. Banyak yang mengikat kita. Banyak Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil yang ada di hati kita. Ya kan? Kami kan pernah terjebak dengan satu peliharaan itu. Dari dia yang tidak suka, setan bisa bikin suka karena idola. Apa yang idola miliki, aku miliki. Saya bilang boleh, yang penting tidurnya di luar. Maksudnya di ruang tamu gitu loh. Dia nangis hari pertama. Oh, kasihanlah dia, udah tidur di kamar kita aja deh. Saya kan gak mau yang gitu-gituan udah. Cuma saya juga kebeli juga, ketipu setan juga. Udah oke, ya. Beli kasur buat dia khusus.
Beli khusus loh. Makanan dia lebih mahal dari makanan saya. You know? Ya. Hati-hati. Jam 4 pagi. Setiap jam 4 pagi. Itu bisa loncat pindah ke kasur kami loh, Dam. Dia jadi gap antara saya dengan Ruth. Di tengah-tengah, jadi gap dong. Coba gimana? Ayo, gimana mau berhubungan seks? Ya. Belum lagi kalau saudara mau keluar kota, coba. Repotnya. Saudara hidup dirimu sendiri aja gak bisa. Mau hidup peliharaan. Tapi waktu dia kebuka, saya singkirin. Pulang saudara, histeris nangis. Coba lihat. Apa gak terikat? Cuma kita gak sadar. Kalau kita setiap saat buka hati kita saudara, Tuhan banyak berbicara loh. Nak bengkok, nak. Ayo nak, berbalik kepadaku. Kita tutup rapat-rapat. Karena apa? Kita pikir ini masalahku. Masalahku gak perlu diceritakan pada orang lain. Betul, saya setuju saudara. Tapi saudara rugi sendiri. Kalau saudara pindem sendiri, saudara nikmati hidup seperti itu gak ada kebebasan, rugi dong. Rugi. Padahal Tuhan kita, dia mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Paulus bisa ngomong begitu kan? Betul gak Paulus? Mana takut sama maut? Betul gak? Mana takut sama mati? Banyak kita ini masih takut sama mati loh. Saya bilang teman saya, 3 jam mati suri. Baru 2 minggu yang lalu, 3 jam mati suri loh. Saudara lihat, dia kesaksian, di alam rohnya dia bilang ini, antara maut, setan, roh gelap sama Tuhan, rebut-rebutan rohnya. Rebut-rebutan. Dia jabatannya pendeta. 3 jam mati suri saudara. Rebut-rebutan. Tapi Tuhan bilang apa? Dia milikku, dia kepunyaanku. Setan gak bisa lepas. Tuhan kasih dia hidup lagi. Itu kan gak main-main. Karena dia udah pernah mati suri 3 jam. Di dunia roh itu, wah seperti itu. Saudara, kalau kita masih takut mati, itu kan menunjukkan apa? Kita belum bebas, belum merdeka. Ini takut, itu takut, ini takut, itu takut. Semuanya takut. Ngomong sama orang takut. Minder sama. Kan gak ada harusnya. Kan kita kagum, hormat akan Tuhan. Waduh, kita ini orang-orang pede ya bilang gitu. Jalan yang gak napak tanah. Harusnya gitu. Saya lihat beberapa orang-orang yang podcast gitu. Ini orang pede bener, pede abisnya. Gitu tuh. Padahal dia gak punya roh Tuhan loh. Kita punya roh Tuhan. Tapi hidup kita coba ya. Ayo cek masing-masing. Kita udah kerja keras, kok gak ada hasilnya, gak ada. Lalu kita bilang, Pak, Tuhan kan gak butuh duit. Sekalipun saya miskin Pak, Tuhan cinta loh sama saya. Itu penghiburannya. Tapi padahal batinmu menderita. Batinmu menderita, gak bisa dong. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti kalau ada roh Allah di hati kita ini gak merdeka, kita ini gak bebas. Banyak sekali yang mengikat hidup kita tertekan, saudara.